Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana Bapak Ibu, kedengaran nggak? Oh ya, ya Bu, sebentar. Pak Aris, bisa dengar suara saya? Itu ya, nanti kalau mau mute semuanya, klik kanan pada nama Mas Aris terus di mute all. Itu nanti akan memute seluruh peserta kecuali presenter dan host. Itu Mas. Nah, ini materi ini sedikit akan diulas oleh Bu Wiwit. Nanti setelah ini saya nanti membackup tentang kendala-kendalanya saja. Untuk itu Mas Aris tolong Bu Wiwit dirubah menjadi presenter biar bisa menayangkan layarnya gitu Mas Aris. Mas Aris? Ya, coba diklik kanan namanya Bu Widayati Darse, terus nanti change rule to presenter. Nah, nanti kalau muncul tanda webback di namanya inisial Bu Widayati Darse, berarti beliau sudah jadi presenter. Sudah Mas? Bu Wiwit siap ya? Ya. Mas Aris sudah belum? Ya, belum Mbak, sebentar, belum jadi presenter. Nah, udah sekarang. Monggo silahkan dimulai Bu Wiwit, bisa mulai menampilkan layarnya. Oh, gambarnya Bu Wid, gambarnya kok nggak muncul ya, diperlihatkan Bu Wid. Share screen. Nah, udah delay ya. Belum, baru proses Bu Wid. Nah, sudah silahkan.
Eh, halo. Ya, monggo Bapak Ibu. Itu silahkan. Ini anu ya, kita akan langsung kasustik. Jadi ya artinya gini, kasustik mungkin nanti kendala apa yang dihadapi Ibu ketika akan menerapkan ini nanti kita pecahkan bersama. Dan yang harus diketahui yang disampaikan Bu Wiwi tadi adalah sole tatap muka. Nah, Bapak Ibu nanti itu akan menyampaikan sole secara daring. Nah, itu yang menjadi pembedanya. Nah, sole secara daring kan tidak bisa membentuk kelompok. Nah, artinya kan mereka membentuk kelompok di WAG atau di asinkronus ya. Itu nanti gimana caranya nanti silahkan dikupas di sini. Kalau mungkin yang Bapak Ibu yang belum mungkin punya gambaran besok itu saya mau gimana ya pembelajarannya. Nah, itu silahkan. Di kolom chat silahkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Surya Dharma ya. Adakah kelemahan dari model pembelajaran sore? Semua model pembelajaran ada kelemahan Pak. Tapi kita coba menutup kelemahan itu ya. Karena tapi memang kalau ini kan memang diterapkan di daerah-daerah yang sebenarnya mungkin rawan bencana atau kalau di Profesor Sugata Mutra itu kan di daerah kumuh ya, tapi ini biasa diterapkan di daerah-daerah yang ketika pembelajarannya itu membutuhkan ruangan untuk anak lebih berekspresi, artinya tidak hanya mendengarkan dari Bapak Ibu, tidak hanya mendengarkan pelajaran, tapi anak mengeksplorasi sendiri. Kalau kelemahannya, kalau kelemahan yang kita karena kita daring, jelas jaringan internet itu sangat berpengaruh karena kita menerapkan secara daring. Tapi gimana caranya kita menerapkannya? Pertama, kalau Bapak Ibu tidak bisa sinkronus membuat kelas maya, menggunakan kelas asinkronus. Bisa melalui Google Form, bisa melalui WAG. Paling sederhana itu melalui WAG. Seperti tadi yang diutarakan Pak Eko. Pak Eko dia mau memberikan pengetahuan anak tentang museum. Ternyata kok memutar video tentang museumnya itu delay, susah. Jadi anak yang di sana itu tidak bisa mendengar atau melihat secara langsung. Nah, caranya gimana? Caranya kasih aja linknya seperti yang dilakukan Pak Eko di grup kemarin. Biar anak membuka. Terus kita memberikan arahan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka membuka sendiri. Membuka itu kan juga butuh jaringan internet. Nah, itu yang mungkin menjadi
salah satu kelemahan yang akan coba kita terapkan. Tapi saya yakin dengan Bapak Ibu bisa bergabung di kelas Maya ini, hampir semua di seluruh Indonesia bisa. Mungkin kendala itu kan tidak begitu menjadi masalah. Mungkin ya itu kalau dari saya, Pak. Terus ada lagi pertanyaan dari Ibu Ida Sakdiah. Bagaimana cara mereview kegiatan siswa kalau kita online? Ya gampang toh, Bu. Pertama, mereview kegiatan. Nanti saya share video yang kedua. Ketika saya share video, mohon Bapak Ibu di grup ya, dilihat sampai selesai. Nanti itu ada kegiatan dari awal, big question, investigation sampai review. Kemarin saya baru nge-share salah satu karya dari gelombang pertama dari peserta dari Gunung Kidul juga, Pak Dilyanesa. Itu dia mengajarkan tentang seni rupa. Bagaimana mereviewnya? Di akhir kegiatan, siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya dengan daring. Wong kita daring, tidak ketemu. Apapun yang mereka temukan dipresentasikan lewat daring. Gitu, Bu. Jadi kan itu kalau 45 menit ya pembelajarannya, misalnya 45 menit itu 15 menit untuk big question ya kan, terus 20 menit untuk investigasi. Kita tetap ngomong di situ, Bu. Anak-anak menginvestigasi di rumah sendiri dengan daring ya kan, tapi tetap masuk di room kayak kita ini. Jadi misalnya sekarang tahap investigation, anak-anak silahkan berdasarkan apa yang Ibu tayangkan, silahkan anak-anak mencari tahu info ini. Nah, kita tetap di sini selama 20 menit atau 15 menit. Tapi paling lama itu nanti anak-anak pas mereviewnya itu. Nah, setelah itu kita panggil lagi melalui gini, anak-anak waktunya sudah habis, sekarang silahkan mereview. Ibu menunjuk salah satu atau ada yang mengajukan sendiri, bebas. Silahkan apa yang kamu temukan setelah Ibu memberikan kasus. Nah, itulah kegiatan reviewnya, Bu. Itu investigasi tadi udah saya jelaskan ya. Terus ini sudah kalau anak-anak banyak yang tidak punya HP dan kuota internet, Pak. Nah, ini kemarin sudah saya bahas ya, Pak Eko ya. Itu tadi jawabannya. Cari aja anak-anak yang ini terpaksanya anak-anak tidak punya kuota. Tapi kan ini Bapak Ibu harus ketahui, sekarang ada kebijakan dana BOS, itu bisa dibelikan kuota untuk anak-anak. Coba ditelusuri apa yang saya utarakan ini benar tidak. Nanti coba Bapak Ibu telusuri ke kepala sekolah atau ke dinas ya. Dana BOS bisa digunakan untuk pembelian kuota untuk anak. Karena apa? Karena mungkin ada kemungkinan sampai akhir tahun ini akan diselenggarakan pembelajaran online. Nah, kalau itu sampai terjadi, Bapak Ibu udah siap, udah bisa membuat kelas ya dengan mengikuti kegiatan ini. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah hambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terpaksanya kok memang anak tidak bisa dan tidak punya HP, ini sudah dilakukan oleh salah satu guru yang di gelombang pertama. Beliau guru SD di daerah terpencil di Gunung Kidul juga, di sekitar daerah Gedang Sari kalau Bapak Ibu yang Gunung Kidul tahu. Nah, guru ini mengumpulkan anaknya ke sekolah. Halo, suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya, oke. Ya.
Oh gitu. Oh, nah, kalau ini gini Pak jawabannya, ini bisa diterapkan setelah pandemi maupun pas pandemi. Kalau anak nggak punya HP, ya kan ada kelas tatap muka Pak. Jadi model ini tidak menutup kemungkinan. Kalau memang nggak punya HP, bisa berkelompok seperti yang diutarakan Bu Wi tadi. Kan pasti ada anak yang mempunyai HP di setiap sekolahan ya. Mungkin kecuali di saya nggak tahu daerah mana ada anak yang tidak sama sekali tidak punya HP. Itu kasustik ya. Jadi bisa dipakai bareng-bareng Pak. Dan jawaban saya tidak, maksud saya ini bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun selama tiga syarat itu tadi terpenuhi Pak. Gitu Pak. Nah, ini dari Pak Syafi'i. Proses daring ini tidak bisa 100% berhasil. Kira-kira contoh yang tepat model seperti ini apa Pak? Ya, contoh yang tepat pertama, eh, jangan sampai kegiatan sole itu membebani siswa. Kalau memang siswa nggak punya HP, ya kan, cari yang punya HP karena mau gimana lagi, ya kan. Salah satu syaratnya itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau memungkinkan, ini kan hanya sifatnya kita memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu tentang pengelolaan kelas maya ya. Jadi setelah ini kan misalnya pandemi corona sudah selesai, kita bayangkan semoga cepat selesai ya Bapak Ibu. Nah, kalau memang terpaksanya siswa nggak punya HP, anak-anak kan di sekolah kan bisa menggunakan jaringan sekolah. Itu yang pertama, bisa menggunakan komputer sekolah, bisa memakai HP temennya, tapi dikelompokkan seperti yang saya utarakan tadi. Itu Pak. Jadi langkahnya yang jelas seperti itu tadi. Tapi alternatif semua bisa kita laksanakan. Gitu Pak Syafi'i. Mungkin ada yang perlu ditanggapi. Gitu Pak ya. Ya, siap. Terima kasih. Ada yang lain? Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, tetap nanti membuat RPP ya Bapak Ibu. Yang satu lembar atau dua lembar, saya nggak tahu RPP yang tidak ada formatnya atau intinya nanti kalau mau menyampaikan ketika pembelajaran tetap ditampilkan tujuannya apa pembelajaran itu. Gitu. Pak Brandy, materi tadi di share G. Wah, sudah saya share semua Pak di LMS Pak. Pak Brandy kayaknya sudah masuk LMS. Kalau Pak Brandy download di sesi 2, nah itu udah ada semua. Semuanya Bapak Ibu silahkan di download semua. Semua materinya ada di situ lengkap. Itu ada lagi. Nah, berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Bu siapa tadi yang menanyakan presensi online, Bu, lupa saya, maaf, Bu Ida ya. Nah, karena pembelajaran kita online, presensinya kan juga harus online Bapak Ibu. Nah, itulah makanya Bapak Ibu diharuskan bisa membuat presensi online dengan minimal menggunakan Google Form dan di-share di chat seperti ini, nanti anak-anak tinggal mengisi. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengcloning apa yang kita lakukan terus diterapkan ke siswa-siswi Bapak Ibu masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanggapi lagi. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa? Silahkan Ibu. Ya, dengan Ibu siapa?
Ya Bu Wiwi, mau menanggapi apa Bu Wiwi? Ya, ya. Pertanyaan pertama ya, kelebihan dan semua model pembelajaran semua punya kelemahan dan kelebihan. Kalau kelebihannya menurut saya ini lebih mengeksplorasi minat dan keinginan siswa. Artinya dia bisa mencari tahu apa yang dia inginkan dengan pertanyaan-pertanyaan arahan dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, model ini tuh tidak membebani Bapak Ibu. Kita itu tidak mengukur sampai sejauh mana dia berhasil dengan apa yang kita sampaikan, tapi sampai sejauh mana dia bisa bereksplorasi dengan literasi digital. Itu. Jadi ini hanya untuk semacam membuat semangat siswa ini lebih ketika belajar di rumah. Artinya nanti kalau Ibu Wiwi mengajar apa Bu Wiwi? Halo Bu Wiwi, mengajar apa Ibu? Apa Bu yang mau diajarkan rencananya? Supaya lebih kasustik saya kasih gambaran. Nah, lagu daerah. Ibu mau mengajarkan lagu apa? Ya, lagu daerah ya Bu ya. Oke. Nah, saya kasih gambaran. Pertama, Ibu cari lagu daerah. Bisa lewat video, bisa lewat rekaman, bisa lewat jaringan radio. Ya kan? Dari lagu daerah itu macam-macam bisa muncul Bu pertanyaannya nanti. Misalnya, sejarahnya lagu itu seperti apa? Kok bisa lagu daerah itu muncul di daerah sini? Terus asal daerahnya mana? Siapa penciptanya? Ya kan? Biasa dilaksanakan dalam kegiatan apa misalnya lagu-lagu daerah itu? Banyak sekali. Cuma Ibu menyajikannya lewat digital, bukan Ibu menunjukkan buku tentang lagu daerah gitu ya. Jadi lewat video, Ibu cari di YouTube video tentang lagu daerah. Lah nanti anak-anak misalnya tentang notasinya seperti apa ya kan, terus birama apa yang digunakan, nanti anak-anak akan cari tahu sendiri. Itu Bu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau masa yang dibutuhkan jelas Bu, seperti yang dikatakan dari awal, kita itu pertama butuhnya hanya pelaratan anak yang punya HP ya kan, karena kita daring ya kan, terus jaringan internet, terus siswa, terus ibu sendiri. Ibu nanti harus bisa membuat kelas. Nanti kita share di sini cara membuat kelasnya bagaimana, terus cara ngundang anaknya gimana. Pembelajaran di WAG itu sudah asinkronus Bu, jadi itu sudah, jadi Ibu tinggal menambahkan yang tatap maya atau seperti yang kita lakukan saat ini yang sinkronus. Hanya satu kali pertemuan aja cukup 35 GB. Itu Ibu.
Nah, caranya untuk itulah ibu ada di sini biar tahu caranya. Nah, besok materi setelah ini kan cara membuat kelas maya. Itu bu. Ya, ya bagus. Sudah dipraktekkan ya bu ya. Berarti udah udah bisa bikin anu bu. Berarti bu room meeting bu. Oh ya berarti ibu sudah ada teman yang bisa besok bisa belajar selain di sini bisa nanya temennya. Jadi Bapak Ibu yang lain, tapi besok kita akan ajarkan cara membuatnya dan di materi itu ada. Di video yang saya share ada. Silahkan Ibu buka videonya, di share, diperhatikan, diikuti langkahnya nanti bisa. Minimal Ibu harus bikin akun dulu di Webex atau di Zoom gitu. Gitu Bu Wiwi. Ya sama-sama. Gitu ya Bapak Ibu. Masih ada yang perlu ditanggapi? Waalaikumsalam Pak. Dengan Pak siapa? Siapa Didit Banjarmasin gimana masih asin? Oh, ini bisa direkam Pak? Bisa. Bisa Pak. Ini jadi kalau Bapak fasilitasnya sebagai host, nanti ada muncul rekamannya. Di tengah sini ada klik record seperti Mas Aris Yulianto ini. Di kalau di tampilan Bapak Ibu kan ini ada jejer-jejer bersebelahan bulat-bulat 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ya, ya ada gambar mikrofon, ada gambar video, ada gambar share konten, ada gambar partisipan, ada gambar chat, ada gambar titik tiga, ada gambar silang. Ya, more option. Yang silang ini untuk live meeting ya. Kalau Bapak Ibu sebagai host seperti yang Mas Aris sekarang, itu di tengah itu ada fasilitas record namanya untuk merekam. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau memulai pembelajaran, Bapak harus sebagai host dan pemateri. Ya. Nah, itu nanti di tengah ini sebelum mulai langsung diklik, Pak, record. Kalau ketika sudah diklik, apakah Anda akan merekam? Iya, dijawab iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan memberikan tutorial cara merekam menggunakan Fastone Recorder, Fastone Capture. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar. Nanti kita ajarkan cara menginstalnya maupun cara memakainya. Itu dari aplikasi dari luar. Jadi artinya tidak terintegrasi dengan Webex. Jadi bisa untuk merekam layar Bapak Ibu semuanya, kegiatan apapun. Gitu, Pak. Siap. Gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain masih ada yang perlu dipertanyakan? Kalau enggak mungkin saya cukupkan di sini. Waktu saya kembalikan ke Pak Nugroho ya. Besok besok jangan lupa kita ada lagi materi presensi online dan sedikit tentang pembuatan kelas maya. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Ya Pak, dengan siapa ini Pak? Oh ya, ya, betul. Hmm, ya, ya. Ya, ini dengan Pak siapa? Oh ya, oh, maaf. Aduh. Ya Pak ya oke terima kasih Pak. Ya, oke terima kasih Pak Duk. Ya, langsung aja saya tanggapi. Kalau keamanan, hampir semua fasilitas bisa dihack. Saya katakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir semua aplikasi sudah menyatakan sistem keamanannya sudah diperketat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Zoom itu selalu dipertanyakan keamanannya sampai dihack akunnya, ada yang dijual akunnya, terus itu ada yang mengupload gambar-gambar tidak senonoh. Pertama, saya katakan Zoom memang sedang booming. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Webex sama Zoom hampir sama karena itu yang membuat orangnya sama. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang membuat Zoom itu adalah dulu mantan CEO dari Webex. Makanya kami menggunakan Webex dan Zoom supaya Bapak Ibu lebih mudah secara interface-nya. Itu yang kedua. Webex memakai bandwidth yang lebih tinggi daripada Zoom. Artinya kalau pertemuan ini Webex memakan kuota lebih banyak, tapi memang dari segi waktunya itu bisa lebih panjang. Kalau Webex itu bisa sampai 3 jam, ya kan? Kalau Zoom itu hanya 40 menit. Habis. Nanti kalau habis Bapak Ibu harus bikin room lagi, terus share lagi, masuk lagi 40 menit lagi, bikin lagi, share lagi, masuk lagi 40 menit lagi. Begitu kalau Zoom. Kalau masalah keamanan, kalau bagi saya, kalau untuk pembelajaran mau dihack silahkan. Kalau saya ya, wong itu juga pembelajaran anak-anak. Itu cara kita mengajar. Kalau kita mengajar dilihat orang banyak kan malah kita seneng, bisa ditularkan gitu loh, tanpa itu promosi gratis menurut saya. Itu yang pertama. Oh yang pertama terus ya, selanjutnya. Nah jadi kalau menurut saya tergantung kebijakan Bapak Ibu, tapi kita kenalkan dua dulu Pak, Webex maupun Zoom. Nanti Bapak bisa pilih yang paling mudah mana, mau Webex mau Zoom silahkan, bebas. Dan yang paling bisa diaplikasikan, lemah dan kurangnya sudah saya kasih tahu, ya kan. Zoom ini kelemahannya memang 40 menit cumaan, tapi bisa tampilannya semuanya jelas karena memakai pakai data yang lebih rendah. Kalau Zoom itu bisa 3 jam lebih, tapi memang kadang tampilannya, maka kalau Bapak Ibu lihat ada yang nggak kelihatan, terus ada tanda segitiga orange di inisial, itu berarti low connectivity atau low bandwidth atau low jaringan. Itu Pak. Nah kalau untuk mengatasi keamanannya, yang penting link roomnya itu jangan di-share di sosmed Bapak Ibu. Link roomnya itu makanya saya selalu nge-share sebelum pertemuan, tapi kita sudah janjian mau mengadakan kelas. Jadi kalau nanti sama anak-anak Bapak Ibu janjian, anak-anak besok adalah kelas pembelajaran ini jam 10. Anak-anak silahkan masuk sebelum jam 10 atau 15 menit sebelum jam 10. Nah itu link saya share 1 jam sebelumnya misalnya gitu. Karena ini untuk mengantisipasi keamanan Pak.
Jadi bukan di-share sehari sebelumnya, bukan di-share sini, apalagi di-share di Facebook, apalagi di-share di Instagram, di status. Itu sama sekali tidak boleh. Di-share aja di grup tertutup, WAG tertutup. Itu kalau dari saya. Gitu, Pak. Siap. Kalau masalah Bapak Ibu mau pakai yang mana bebas. Kita pasrahkan ke kebijaksanaan sekolah. Ya. Nggih, monggo Pak Nuk. Betul.